Pemirsa, Presiden Jokowi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera mengusut kasus korupsi IKTP senilai 5,9 triliun rupiah yang menyeret dua nama baru yang dituding menerima uang dari proyek KTP elektronik dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Kamis siang. Dua nama itu adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Negara kita ini negara hukum, jadi kalau ada bukti hukum, ada fakta-fakta hukum, ya diproses saja. Jika kita sungguh-sungguh ingin memberantas korupsi, maka koruptor harus dimiskinkan. Para koruptor harus tahu bahwa kejahatan korupsi bukan hanya membuat mereka harus tidur di balik jeruji besi, tapi negara juga dapat mengambil kembali semua harta yang mereka curi. Prinsipnya sederhana, selama suatu aset bisa dibuktikan berasal secara langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana seperti korupsi, narkotika, pertambangan liar, penangkapan ikan ilegal, pembalakan liar, judol, ataupun TPPO, negara memiliki kewenangan untuk merampas aset tersebut untuk dikembalikan menjadi aset negara, menjadi hak rakyat yang digunakan kembali untuk kepentingan rakyat. Inilah esensi dari RUU perampasan aset yang saat ini menjadi sangat penting dan mendesak. Oleh sebab itu, pembahasan terkait RUU ini harus segera dilakukan secara serius, komprehensif, dan transparan, serta melibatkan semua pihak termasuk para praktisi dan profesional agar menghasilkan regulasi yang kuat dengan pengawasan yang ketat sehingga tajam kepada para pelaku namun tidak sewenang-wenang kepada yang bukan pelaku. Rekam jejak memang tidak bisa dibohongi. Kali ini kita akan mengulas bagaimana Pak Jokowi pada saat masih menjabat sebagai Presiden aktif Republik Indonesia, rekan-rekan benar-benar mendesak KPK untuk mengusut tuntas kasus mega korupsi IKTP. Apalagi seperti yang kita ketahui bahwa kasus tersebut menyeret beberapa nama besar dan politisi di Indonesia. Dan tentu saja pertanyaannya, apakah mungkin ada yang mulai ketar-ketir dengan terungkapnya ataupun dengan diusutnya kasus IKTP tersebut? Karena rekan-rekan, kita tahu bahwa KPK berhasil meringkus tersangka yang berada di Singapura. Nah, tentu saja ini semakin menunjukkan kepada kita semua bahwa pengusutan kasus korupsi di Indonesia tidak akan pernah selesai, terutama untuk kasus yang bisa saja rekan-rekan para tersangkanya ini belum terungkap. Maka dari itu, ayo deh kita simak serta analisa bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pelita yang dirahmati Allah ya. Ketemu kembali dengan channel ini, semoga sahabat pelita dalam kondisi sehat walafiat dan tentunya masih dalam limpahan dan lindungan yang maha kuasa. Dalam video ini kita sama sekali tidak mau menyudutkan kelompok si A, kelompok si B tentang apa yang terjadi, entah itu kemarin, entah itu yang baru saja sekarang ya, tentang statement-statement para petinggi di negara kita yang mungkin banyak orang-orang tersentil ya dengan ucapan-ucapannya. Tetapi dalam video ini sekali lagi tidak ada maksud untuk menyudutkan pihak manapun. Jadi buat sahabat pelita langsung saja disimak keseluruhan videonya ya. Karena apa? Ketika kita melihat hanya sebatas cuplikan video, takutnya terjadi kesalahpahaman dalam memahami mungkin sebuah video yang sempat beredar di media sosial. Jadi alangkah baiknya menonton videonya sampai dengan selesai, biar apa ya tadi itu, kita tidak gagal paham. Apabila sudah terjadi kesalahpahaman dalam menanggapi sebuah video, nantinya juga terjadi kerancuan dalam pemikiran ketika kita memberikan argumentasi tentang video ini. Jadi sekali lagi ditekankan untuk menyimak videonya sampai dengan selesai. Nah, sahabat pelita, biar tidak gagal paham, langsung saja kita simak bareng-bareng. Tetapi sebelum kita lanjut, buat Anda yang belum dukung channel ini, mohon dukungannya dengan cara di like, di share, dan
subscribe-nya. Tombol loncengnya juga diaktifkan biar Anda tidak ketinggalan kabar info terbaru dari channel ini. Monggo disimak videonya. Ini dia, silakan. Coba dilihat detail. Saya baru saja minggu yang lalu, saya cek di APBD Mendagri, coba saya mau lihat. 10 miliar untuk stunting. Cek. Perjalanan dinas 3 miliar. Rapat-rapat 3 miliar. Penguatan, pengembangan apa-apa, bla bla bla. 2 miliar. Yang benar-benar untuk beli telur itu enggak ada 2 miliar. Ya, kapan stuntingnya akan selesai kalau caranya seperti ini? Ini yang harus dirubah sebenarnya. Tidak ada negara lain yang menangkap dan memenjarakan pejabatnya sebanyak di negara kita Indonesia. Jadi jangan ditepuk tangani. 2004 sampai 2022 yang dipenjarakan karena tindak pidana korupsi. Ada 344 pimpinan dan anggota DPR dan DPRD. 344, termasuk ketua DPR dan juga ketua DPRD. Ada 38 menteri dan kepala lembaga. Ada 24 gubernur dan 162 bupati dan wali kota. Ada 31 hakim, termasuk hakim konstitusi. Ada 8 komisioner, terlalu banyak. Banyak sekali. Dengan begitu banyaknya orang pejabat yang sudah dipenjarakan, apakah korupsi bisa berhenti, berkurang? Ternyata sampai sekarang pun masih kita temukan banyak kasus korupsi. Artinya ini kita perlu mengevaluasi total. Kita ini memiliki APBN 2.714 triliun, memiliki APBD 1.197 triliun, belinya produk impor, seperti tadi yang disampaikan Pak Kepala BPKP. Bukan produk dalam negeri. Sedih. Ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak, baik PPN, PPH, Badan PPH Perorangan, PPH Karyawan, dari pihak ekspor, dari PNBP, dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah, kemudian belanjanya belanja produk impor. Bodoh sekali kita. Maaf, kita ini pinter-pinter, tapi kalau caranya seperti itu, bodoh sekali kita. Saya harus ngomong apa adanya. Ini APBN loh, ini uang APBD loh, belinya produk impor. Nilai tambahnya yang dapat negara lain, lapangan kerja yang dapat orang lain, apa enggak bodoh kita ini? 5 tahun yang lalu saya jengkel betul, saya sudah merintah pada BUMN untuk beli pipa. Nggak ada Pak spek dalam negeri Pak, speknya ini Pak, nomornya ini Pak, ukurannya ini. Terpaksa kita harus impor. Saya saat itu tuh apa, sesulit ini sih mau membuat pipa. Saya ke pabrik pipa, Pak semuanya ada Pak, Bapak mau cari apa ada, ukuran apa ada, kualitas apa ada, ini kita ekspor semuanya Pak, ke Jepang, ke Amerika, ke Eropa. Loh, yang orang sana beli produk pipa kita mah kita beli impor. Ini kan sekali lagi kita ini orang pinter-pinter, tapi melakukan hal yang sangat bodoh sekali. Maaf. Presiden Jokowi mengatakan ada banyak pejabat di Indonesia yang ditangkap dan dipenjara karena korupsi. Catatan saya, 2004 sampai 2022 yang dipenjarakan karena tindak pidana korupsi ada 344 pimpinan dan anggota DPR dan DPRD. Katanya di peringatan Hakordia 2023.
Selain itu, juga ada 38 menteri dan kepala lembaga yang juga sudah disanksi hukum atas kejahatan korupsi. Selanjutnya ada 24 gubernur dan 162 bupati dan wali kota, serta 31 hakim yang terjerat masalah yang sama. Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan saat ini masih ada kerja yang kurang efektif dalam memberantas korupsi saat ini. Dia juga menyinggung soal skor indeks dalam indeks persepsi korupsi yang terasa jalan di tempat dalam 10 tahun terakhir. Sampaikan oleh Pak Atek, Kepala BPKP, banyak APBN kita, APBD kita yang berpotensi tidak optimal. Ini perlu saya ingatkan pada semuanya, baik pusat maupun daerah, dalam penggunaan yang namanya anggaran. Karena 43% itu bukan angka yang sedikit. Di cara penganggarannya saja sudah banyak yang nggak benar. Contoh, ada anggaran stunting 10 miliar. Coba cek, lihat betul. Untuk apa 10 miliar itu? Jangan membayangkan nanti ini dibelikan telur, dibelikan susu, dibelikan protein, dibelikan sayuran. 10 miliar. Coba dilihat detail. Saya baru saja minggu yang lalu, saya cek. Di APBD. Mendagri, coba saya mau lihat. 10 miliar untuk stunting. Cek. Perjalanan dinas 3 miliar. Rapat-rapat 3 miliar. Penguatan, pengembangan apa-apa, bla bla bla. 2 miliar. Yang benar-benar untuk beli telur itu enggak ada 2 miliar. Ya, kapan stuntingnya akan selesai kalau caranya seperti ini? Ini yang harus dirubah semuanya. Kalau 10 miliar itu anggarannya, mestinya yang untuk lain-lainnya itu 2 miliar. Yang 8 miliar itu ya untuk langsung telur, ikan, daging, sayur, berikan ke yang stunting. Konkretnya kira-kira seperti itu. Pengembangan UMKM, ini ada di APBD, nggak usah saya sebutkan di kabupaten mana. Pengembangan UMKM, total anggaran 2,5 miliar. $2,5 miliar untuk pengembangan usaha mikro, usaha kecil. 2,5 miliar. 1,9 itu untuk honor dan perjalanan dinas. Ke situ-situ terus sudah. Itu nanti sisanya yang 0,6 miliar, yang 600 juta, itu nanti juga masih muter-muter aja. Pemberdayaan, pengembangan, istilah-istilah yang absurd. Ya, konkret langsung aja lah. Itu untuk modal kerja, untuk beli mesin produksi, untuk marketing. Ya kalau pengembangan UMKM mestinya kan itu. Untuk pameran, jelas. Ini tugas BPKP. Bapak Ibu sekalian, tugas BPKP sekarang mulai harus orientasinya ke situ. Orientasi hasil, arahkan daerah, pusat, semuanya, BUMN, kementerian, lembaga, hal-hal yang konkret. Biar apa? Produktif.
Saya lihat lagi di sebuah kabupaten, pembangunan balai penyuluh pertanian. Ini jelas loh, pembangunan balai. Tapi saya lihat senyum-senyum, berarti sebetulnya di BPKP udah ngerti semua ini sebetulnya. Saya hanya ingin menegaskan, kita sekarang orientasi kita memang harus hasil. Kalau kita mau bisa bersaing dengan negara-negara lain. Pembangunan balai untuk membangun dan merehab balai. Jelas. Anggarannya 1 miliar. Saya cek lagi ini apa tuh kok 1 miliar. Kecil, udah kecil pun saya lihat. Kecil, ini kalau mestinya kalau 1 miliar ya 900 juta yang untuk rehab. Mestinya. Tapi setelah kita cek benar, 734 juta itu honor, rapat, dan perjalanan dinas. 734. Artinya 80%. Ini udah nggak bisa lagi, Bapak Ibu sekalian. Dan inilah tugas berat BPKP ada di sini. Begitu bisa membalikkan 80-nya yang untuk konkret, 20-nya yang untuk honor, perjalanan dinas, rapat, itu baru. Anggaran APBN, anggaran APBD itu produktif. Yang terakhir, yang senang pasti banyak. Tadi Pak Ateh bisik menanyakan kepada saya mengenai Tukin. Tukin di lingkungan BPKP. Pak Presiden gimana Pak, perpresnya sudah selesai belum? Saya sampaikan, sudah saya tanda tangani. Jadi 100%. Tapi hati-hati tadi yang saya sampaikan, tolong. Presiden Joko Widodo meminta masyarakat ikut mengecek pembangunan di setiap desa. Menurutnya apabila ada desa yang tidak melakukan pembangunan baik jalan maupun embung atau irigasi, patut diduga terjadi banyak korupsi di desa tersebut. Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam sambutannya di pembukaan Jambore Nasional Dai Desa Madani Parmusi Cianjur, Jawa Barat pada Selasa. Sejak tahun 2015 hingga saat ini pemerintah mengklaim telah menyalurkan dana desa sebesar Rp539 triliun kepada 74.800 desa di seluruh tanah air. Dari anggaran dana desa tersebut, Jokowi menyebut sudah terbangun 326.000 km jalan desa dan 6.400 embung desa. Nantinya pemerintah akan mengirim tim dari Badan Pemeriksa Keuangan serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk memeriksa desa yang tidak melakukan pembangunan karena pemerintah telah menyalurkan dana sebesar 1 hingga 2 miliar rupiah tiap tahunnya. Bapak Ibu sekalian yang ada di desa para dai, coba cek bener enggak angka-angka ini yang saya sampaikan. Ada jalan desa baru enggak? Ada embung enggak? Ada irigasi baru enggak? Kalau enggak berarti banyak yang korup di situ. Akan saya turunkan BPKP. Cek. Kalau enggak ada, karena hampir setiap tahun itu kurang lebih 1 sampai 2 miliar dikirimkan ke desa-desa. Jadi kalau nggak jadi barang, kepala desa yang diciduk. Dan saya baru merasakan punya presiden Indonesia. Karena sebelumnya presiden Jawa yang ada. Ini presiden Indonesia ini. Presiden Indonesia. Dari NTT, Papua, Maluku, itu semua digarap. Aceh.
walaupun tidak, katakan tanda petik nih Pak Habib, tidak kurang memilih. Loh, Saya bilang tidak memilih, pun kurang. Padang yang tidak memilih dia, NTB dibangun. Dulu tuh orang kalau punya tol tuh taunya tol tuh di Pulau Jawa. Iya betul. Sekarang di tiap daerah punya tol. Itu prestis loh. Dulu seperti anak yatim di luar non Jawa ini. Iya. Jadi kalau ke Jawa pengen lewat tol. Sekarang lampu merkuri aja nggak ada. Nggak ada. Dan sekarang di Aceh yang tidak memilih dia. Iya. Dibuat tol. Kurang memilih. Jangan Iya, tidak memilih iya. nanti. Tapi insya Allah, nanti marah dia. insya Allah saya pesan kepada orang Aceh. Iya. Saya yakin di depan akan menerima nih. Ini pemimpin yang baik. Oke. Kita nggak ada masalah. Dulu mungkin Anda menolak, belum tahu Jokowi ini baik atau enggak. Iya. Sekarang Jokowi balas dengan cepat. Terus juga di Padang, dibuat tol, di NTB, dibuat semuanya. Lah, inilah pemimpin yang hebat. Dia tidak pernah membenci orang yang menolak dia, tetap dicintai. Lah, saya melihat secara nasional, tapi secara internasional, negara mana di dunia nggak kenal Jokowi sekarang? Wah, hebat sekali KTT G20. Rusia sama Ukraina perang, G20 kemarin. Datang ke sana. Saya lihat tuh pemimpin negara seperti Cina, Amerika, seperti ngangak udah Jokowi. Saya bertekad memberantas korupsi. Sekuat apapun mereka. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapapun. Saya disumpah menjalankan Undang-Undang Dasar dan akan saya jalankan. Saudara-saudara, saya datang karena polisi kadang-kadang ya namanya menegakkan hukum. Kadang-kadang ada yang khilaf, kadang-kadang ada keterpaksaan. Ya, kalau ada korban yang benar-benar salah adalah yang buat kerusuhan. Sampai rakyat tidak berdosa korban. Dan polisi sudah tegas menindak anggotanya yang mungkin keliru. Ini sedang diselidiki. Kalau ada kesalahan akan ditindak. Tapi jangan lupa puluhan petugas yang berkorban. Polisi siang malam menjaga keamanan di seluruh pelosok tanah air. Ya. Jadi saya sebagai kepala negara, kepala pemerintah, saya merasa harus nengok mereka, keluarga mereka, orang tua mereka, anak mereka ada di situ. Saya ucapkan terima kasih atas negara. Saya perintahkan mereka diberi penghargaan, naik pangkat, masuk sekolah. Dan ingat, di Sulawesi Selatan 4 ASN, orang tidak bersalah, orang tidak berpolitik, korban. Gedung DPR dibakar. Ini tindakan-tindakan makar ini. Ini bukan penyampaian aspirasi, ya. Jadi semua aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab, ya. Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi. Sekuat apapun mereka. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapapun. Saya yakin rakyat bersama saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Jika kita sungguh-sungguh ingin memberantas korupsi, maka koruptor harus dimiskinkan. Para koruptor harus tahu bahwa kejahatan korupsi bukan hanya membuat mereka harus tidur di balik jeruji besi, tapi negara juga dapat mengambil kembali semua harta yang mereka curi. Prinsipnya sederhana, selama suatu aset bisa dibuktikan berasal secara langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana seperti korupsi, narkotika, pertambangan liar, penangkapan ikan ilegal, pembalakan liar, judol, ataupun TPPO, negara memiliki kewenangan untuk merampas aset tersebut untuk dikembalikan menjadi aset negara, menjadi hak rakyat yang digunakan kembali untuk kepentingan rakyat. Inilah esensi dari RUU perampasan aset yang saat ini menjadi sangat penting dan mendesak.
Oleh sebab itu, pembahasan terkait RUU ini harus segera dilakukan secara serius, komprehensif, dan transparan, serta melibatkan semua pihak termasuk para praktisi dan profesional agar menghasilkan regulasi yang kuat dengan pengawasan yang ketat sehingga tajam kepada para pelaku namun tidak sewenang-wenang kepada yang bukan pelaku. Sahabat Pelita yang dirahmati Allah ya, keseluruhan video sudah kita simak bareng-bareng ya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah kita tonton dan kita bisa menjadikan sebuah pelajaran, entah itu dalam hidup kita, entah dalam kegiatan kita sehari-hari, bahkan dalam bertutur kata. Banyak orang terkeliru ketika menanggapi sebuah video, banyak orang terkeliru ketika melihat ya, entah itu antara suka dan tidak suka yang namanya ketika menonton video itu pastinya sumber-sumber berita yang mungkin ada yang pro, ada yang kontra, yang namanya berita ya pasti yaitu tadi ada pro dan kontranya, dan di sini kita tekankan apabila kita kontra ketika memberikan sebuah argumen, sekali lagi ketika kita berdiskusi itu harusnya menyatukan misi, biar apa ya, persatuan dan kesatuan kita itu tetap terjaga, sahabat Pelita ya. Banyak dari kalangan kita itu ya sekali lagi ketika pro dan kontra, yang kontranya itu karena mungkin kurang suka, yang ketika pro itu janganlah memandang atau melihat sesuatu dari kacamata Anda sendiri dan memaksakan kehendak ketika memberikan sebuah argumen. Orang ketika mencintai membabi buta itu semua yang mungkin keluar dari apa yang sudah disampaikan. Mungkin ada sosok yang mungkin dicintai ya dalam video ini. Satu contoh lah, orang-orang yang mungkin selalu memberikan ceramah dan lain sebagainya. Dan orang itu kebetulan merupakan idola ya, junjungan lah katakanlah ya seperti itu. Sehingga apapun yang keluar dari mulutnya ataupun ucapan-ucapannya itu selalu dibenarkan. Walaupun kadangkala itu ada unsur yang mungkin kesalahan ya dalam memberikan wejangan, memberikan tausiah dan lain sebagainya. Jadi tekankan ketika melihat sesuatu ataupun mendengarkan sesuatu itu lihat, dengarkan apa yang dibicarakan, bukan lihatlah siapa yang berbicara. Karena ada kerancuan ketika kita melihat siapa yang berbicara, pastinya begitu. Karena di kalangan kita itu ketika melihat ketika ada orang yang memberikan sebuah nasihat ataupun sebuah petunjuk, pasti akan dilihat siapa orangnya, bukan apa yang dinasihatkan. Inilah ya sekali lagi yang ditekankan, jangan melihat sosok tetapi dengarkan apa yang disampaikan. Walaupun sosok itu mungkin ya dalam pandangan kita itu merupakan seorang yang alim, yang mungkin ya dalam kacamata kita itu tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi apabila memberikan statement ataupun nasihat ada unsur kekeliruan, langsung katakan oh salah. Bukan begitu ya, walaupun kita meminta nasihat, tetapi apabila nasihat itu malah menjerumuskan, kita pun bisa menolaknya, sahabat Pelita ya. Karena dalam diri kita itu harus bisa berpikir secara nalar, sahabat Pelita ya. Dan tentunya banyak dari kalangan-kalangan kita itu selalu yang mungkin dalam ranahnya dianggap sebagai alim, ulama dan lain sebagainya, tetapi dalam konteksnya itu selalu membuat keonaran, entah itu memprovokasi jamaahnya untuk tidak setuju dengan pemerintahnya dan lain sebagainya. Kan banyak seperti itu ya, mengadu domba antar sesama. Dari sinilah kita harus paham, harus jeli dan bisa mengkoreksi apa yang harus kita sortir ya, apa yang harus kita simak ya. Jadi buat sahabat Pelita yang dirahmati Allah, gunakan akal pikiran yang waras biar apa?
biar tidak konslet. Terima kasih sudah klik video ini, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa di like, di share sebanyak-banyaknya, dan tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Di akhir video sekali lagi izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga apabila ada unsur kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati Anda, karena yang namanya orang itu ketika memberikan ucapan, memberikan salam itu mungkin ada yang terkeliru. Jadi sekali lagi izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga. Di akhir video terima kasih dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.